Oke, kembali lagi di channel. Udah ada beberapa yang request Porsche, dan kali ini saya akan membuat video in-depth tour dari Porsche Boxster 718S. Ini warna grey. Dia untuk headlamp sudah proyektor, dan DRL-nya dia bentuknya unik, 4 titik yang mengelilingi. Nanti kita nyalakan pada saat menyalakan mesin. Di sini juga ada headlamp washer, dan dia unik, bentuknya tonjolan dan bisa di custom ini warnanya. Boxster S ini dia punya kelebihan akomodasinya. Jadi kalau di depan ini dia bagasi. Ini kalau kita ngantongin kuncinya, kita cukup tempelkan tangan di sini. Nah, dia langsung otomatis terbuka. Dan di depan ini dia ada bagasi yang lumayan dalam, serta ada lampu bagasi dan toolkit. Di atasnya ini ada untuk mengisi oli rem, dan di kanan ini untuk mengisi air wiper. Ini dia finishingnya sangat rapi untuk pengecatan di sisi dalam kap bagasi depan, seperti finishing cat luarnya. Di sini memang tidak dilapis penutup cover karena memang mobil sport fokus ke berat, jadi supaya beratnya bisa tereduksi maksimal, dia memang tidak ditutup cover. Di bawahnya juga ada LED-nya, serta corner sensornya juga dia rapi nih. Dia sejajar dengan bodi, tidak ada tonjolan di sini. Untuk pelek dia menggunakan ring 20 inci, bannya Eagle F1. Dengan profil ban, dia ini beda ya, depan belakang profil bannya. Untuk yang depan ini profil bannya 235 ring 20, 35 ZR20. Ini juga bisa kita lihat kalau kaliper remnya berwarna merah dengan emblem Porsche. Porsche itu sebenarnya yang bener sebutannya Porsche, dia emang ada imbuhan A di belakangnya. Ini bentuk spionnya, dan dia desainnya memang aerodinamis, jadi di tangkai spionnya itu dia ada lubang, jadi supaya aliran udara tetap lancar sampai ke belakang. Nah, ini udah opsi keyless. Jadi sebenarnya kita cukup kantongin kuncinya. Ini kuncinya bentuknya seperti ini, seperti bentuk mobilnya. Dan bahkan sampai kuncinya pun bisa di custom warna-warnanya. Jadi kita tinggal memasukkan tangan aja ke sini. Nanti dia bisa terbuka. Dan ini uniknya bukan ditarik keluar, dia nariknya ke atas. Ini kayak mekanismenya Audi A4 yang baru. Ini opsinya dia interiornya warna red. Sudah ada memory seat juga. Sayangnya belum 3 slot, baru 2 slot. Dia finishingnya di sini warna aluminium, termasuk handle-nya yang bentuknya unik ini. Di sini juga udah ada electric mirror lengkap dengan electric retract. Power window ya, karena ini mobil 2 pintu, 2 depan dan dua-duanya auto up and down. Speaker juga dia sudah menggunakan opsi Bose yang ini. Dan di sini bentuk hand gripnya sangat sporty nih, diberi sentuhan aluminium juga. Dan ini adalah laci penyimpanan. Dia bisa dibuka untuk lebih besar lagi, dan di dalamnya ada bahan pelapis sejenis bludru. Serta di sininya ada lampu juga. Di sini ada seal plate bertuliskan Boxster S. Yang tipe S ini mesinnya lebih besar dari yang biasa. Yang biasa tuh 2000 cc, yang ini 2500 cc. Tapi yang 718 ini dia 4 silinder. Kalau yang generasi sebelumnya dia flat 6. Nah, ini karena opsi keyless dia sudah dipasang knob di sini, jadi kunci cukup kita kantongi aja. Coba kita ke dalam. Nah, ini coba kita start up sambil kita dengarkan suara mesinnya. Dia juga auto, jadi begitu kita kontakkan dia otomatis terbuka spionnya. Wah, itu kan, walaupun ini nggak pakai opsi sport exhaust, dia exhaustnya standar, tapi sudah terdengar suara mesinnya yang suara mantap. Biarpun sekarang jadinya 4 silinder, bukan flat 6 lagi. Ini coba saya gas. Itu dia suara dari Boxster S. Untuk menu-menu sendiri MID di sini dia ada menu GeForce,
kita bisa tahu gaya dorong mobil ini. Di bawahnya ada untuk indikator MID, ada bars boost dari turbonya. Di bawahnya ada suhu dari temperatur radiator, suhu oli mesin, dan juga tekanan oli mesin. Ini untuk pengaturan audio. Jadi kalau audionya kita setel di sini dari head unit, kita bisa tahu kita lagi tune ke radio mana. Dan ini suara radionya sangat bagus. Ada jam di bawahnya dan ada outside temperatur. Bahkan untuk menu GPS juga bisa tampil di speedo di sini. Jadi layarnya benar-benar multifungsi sampai ke GPS. Tachometer besar di tengah, ciri khas mobil sport, dan untuk penunjuk kecepatan dia ada di bawahnya. Di sini kecepatan dia sampai 300 km per jam. Tapi di data spek untuk Boxster S ini dia top speednya 285 km per jam. Nah, ini dia juga ada odo dan trip. Nah, ini untuk terang redup cahaya instrumen kabin yang bisa diatur dari sini. Coba kita kontakkan lagi untuk melihat tampilan di menunya. Nah, ini juga ada tadi trip, ada waktu berkendara, jarak, rata-rata konsumsi BBM, dan rata-rata kecepatan. Ada tire pressure monitoring, tapi dia baru diukur sejak kecepatan 25 km per jam. Ini chrono package-nya. Dan di sini untuk pengaturan dimmer yang tadi ada di bawah, ini untuk mengatur terang redup cahaya instrumen. Di sini juga sudah ada opsi chrono package. Jadi di sini juga bisa mengubah mode berkendara, apakah sport, sport plus, individual, atau normal. Jadi ini merupakan opsi tambahan. Nah, namun sayangnya yang di video kali ini setirnya menggunakan setir standar, karena dia juga ada opsi untuk tambahan audio steering switch di sini. Cuma ini belum ada opsi itu. Untuk safety airbag ada 6 ya. Pertama di sisi pengemudi di setir, dan setirnya emang sangat sporty ini. Ini bahannya aluminium di sini. Dan pengaturan setirnya nih, kalau dilihat bentuknya ke bawah ini kayak tuas, tapi dia elektrik. Kalau didorong ke bawah dia turun, ke atas dia naik. Jadi bukan hanya tilt, bahkan teleskopik. Kita dorong ke arah luar dia memaju, dan ini memundur. Jadi dia elektrik, tilt, dan teleskopik. Sudah ada pedal shift juga di kiri untuk menurunkan, di kanan untuk menaikkan. Dan ini juga wipernya, dia pengaturannya lengkap, intermittent, dan ada interval waktu yang bisa diatur. Di kiri untuk dim, dan juga untuk lampu sen. Nah, di tengah sini nih yang sport ini seperti stopwatch, ini jam digital. Jadi kombinasi ada analognya itu berupa detik yang 60, di bawahnya jamnya, dan di atasnya jam dalam format digital. Ini juga aksi AC bisa dibuka tutup, dan ini head unitnya sudah mendukung Apple CarPlay. Menu-menunya sendiri ada di bawah nih. Jadi kalau kita mau lihat menu utama ada di sini. Jadi tadi dia udah mendukung navigasi yang sinkron ke layar MID, ada pengaturan mobil juga, radio, dan Bluetooth. Dan ini touchscreen juga. Nah, ini dia menu-menu MID yang ada di speedo juga bisa tampil di sini. Di bawahnya ada slot untuk memasukkan CD, dan ini pengaturan volumenya, serta ini pengaturan menu-menunya apabila kita dalam mode tuner. Nah, ini volume, ini radionya. Nah, ini untuk mengganti channel radionya. Di bawahnya AC digitalnya juga dia sudah dual zone, jadi antara driver dan penumpang depan bisa mengset suhunya masing-masing. Dan dia pengatur arah semburannya fleksibel, mau ke atas saja, ke badan saja, atau ke kaki semua diaktifkan, atau ke kaki saja tinggal pencet mana yang mau diaktifkan. Begitu juga di sini suhu untuk penumpang depan bisa diatur individual. Di sini ada front defogger, rear defogger, open close air. Untuk transmisi memang bentuknya ini sporty banget. Porsche, ada mode Tiptronic, dan juga tadi ada pedal shift. Nah, yang unik sebenarnya di hazard. Tadi power door lock-nya dia adanya di konsol tengah. Jadi kalau kita tepat pencet tombol hazard, dia juga ikut berkedip di tombolnya ini, bukan cuma di sisi luar. Jadi sampai detail seperti ini diperhatikan oleh Porsche.
Tombol-tombol di sini dengan list-list chrome ini mengingatkan pada handphone mewah keluaran Nokia, yaitu Vertu. Dia dulu tombol-tombolnya seperti ini bentuknya. Di sini ada untuk spoiler belakang, untuk membuka menutup spoiler belakang secara manual. Ini untuk idling start stop, untuk pengaturan suspensi, dan ini adalah vehicle stability control. Ini untuk membuka dan menutup atap kanvasnya. Ada laci penyimpanan, ada karetnya di sini bawahnya. Serta di sini ada armrest yang sekaligus berfungsi sebagai laci penyimpanan. Nah, ini sebenarnya ada opsinya nih yang bisa jadi wireless charging. Cuma ini belum ada opsi wireless charging. Cuma di situ ada port USB-nya. Ini joknya nih, motifnya dia perforated. Emang joknya jok sedan sport, dia model semi bucket. Headrest menyatu. Airbag juga ada di door trim di sini nih. Di sisi penumpang depan dan di sisi driver juga ada, serta di depan penumpang depan. Di bawah sini dia ada list aluminium, dan ini bukan cuma pemanis karena dia juga berfungsi sebagai cup holder, dan nggak cuma satu, dia 2 buah cup holdernya di sini. Bahkan saat cup holder terbuka pun dia bisa terlihat rapih dengan menutup ini seperti itu. Atau kalau mau disimpan, kita masukkan lagi ke dalam. Di bawahnya ada laci penyimpanan. Dia model soft opening. Di sini juga ada input USB dan aux di atasnya, serta sudah ada lampunya untuk laci, dan ini dilapis bahan sejenis bludru. Ini layout dari door trimnya. Dia desain tuas handle pintu bagian dalamnya memang sporty. Kita lihat ke luar. Ini pengaturan joknya. Dia juga ada support untuk pahanya. Jadi ini bisa dimaju mundurkan support pahanya. Nah, itu dia tambah maju, ini tambah mundur. Dan di sini juga ada lumbar supportnya 4 arah. Serta ada lagi airbag di sisi samping kursi, kedua kursi depan. Nah, ini untuk mereclining joknya secara manual. Dan dia ini bisa ditutup atap kanvasnya dari remote. Jadi apabila kita sudah meninggalkan mobil, kita kunci, jadi dia atap kanvasnya bisa tertutup dengan menahan tombol locknya. Nah, itu cuma harus benar-benar ditahan, karena begitu kita lepas dia berhenti. Kita tahan sampai tertutup sempurna. Setelah tertutup sempurna, dia power window-nya akan menutup seperti itu. Spion juga auto folding. Untuk ban belakang dia juga profilnya lebih tebal, lebih lebar, 265. Kalau di depan tadi 235, ini 265. Tapi ringnya sama-sama 20 dengan tebal tapak yang sama 35. 265 35 ZR20. Rem belakang tentunya juga cakram model drill. Nah, ini yang hebat dari Porsche Boxster 718. Jadi di sini juga sama, kita tinggal nempelin, dia otomatis terbuka selama kunci ada di kantong kita. Dan di belakang bukan mesin, tapi bagasi lagi. Jadi akomodasinya sangat maksimal. Walaupun nggak sedalam di depan, tapi ini lumayan banget karena di bawahnya ada mesin, ada lampu bagasi. Di sini untuk air radiator di kanan, dan di kiri untuk oli, mengganti oli atau menambah oli. Nih untuk finishing juga catnya rapih cat bagian luar, dan memang belum ditutup cover untuk berat mobil yang lebih ringan. Dan untuk spoiler ini tadi bisa dinaik turunkan dari tombol di center dash di dashboard. Dia juga ada sensor parkir yang rapih, ini sejajar, tidak ada tonjolannya, serta ada kamera mundur di sini. Exhaustnya pun dia di tengah. Cuma tadi ini belum ada opsi sport exhaust. Jadi kalau ada opsi itu, ada tombol di center dash tadi, dia bisa diubah-ubah suaranya. 4 titik ya sensor parkirnya, termasuk di bawah sini. Ini desain dari belakang ini. Untuk sisi penumpang depan, di sini juga ada intake. Dia intake untuk ke mesin, intake udara untuk ke mesin, karena posisi mesinnya dia mid engine ada di belakang sini. Dan untuk servis benar-benar harus butuh tenaga ahli Porsche karena mesinnya benar-benar tertutup.
Jok juga sama elektrik untuk sisi penumpang, juga lengkap dengan pelaturan lumbar support dan untuk support pahanya juga. Di sini juga airbag terdapat di samping kursi. Dan yang perlu dilihat adalah lampunya yang sangat keren. Kita coba nyalakan lampu DRL-nya yang 4 titik itu. Coba startup lagi. Nah, ini kondisi kabin tertutup. Oh ya, di sini lampu kabinnya dia sudah LED. Dan spion tengah juga sudah auto dimming. Tombolnya di bawah, dia frame-nya tipis, frameless. Nah, tapi yang tipe ini dia belum ada opsi lampu LED-nya di sini di vanity mirror. Itu bisa dijadikan sebagai opsi. Begitu juga di sun visor sisi penumpang depan. Dia ini belum ada lampunya di sini. Itu bisa dijadikan opsi juga. Jadi bener bisa custom banget dari warna interior, eksterior, sampai dengan detail-detail lampu di kabin. Saklar lampu utama ada di sini. Dia ada pengaturan lampunya, bisa mode auto dan bisa dinyalakan. Cuma untuk DRL memang mesin harus dinyalakan. Kita lihat ke depan. Nah, ini lampu utamanya. Kita lihat ke lampu belakangnya. Ini seperti terdapat 2 garis LED bar. Soal harga pasti penasaran. Memang Porsche ini nggak pernah merilis nge-publish harga, karena mobil ini bener-bener memang bisa custom. Jadi untuk menentukan harga kita perlu menentukan dulu catnya mau warna apa, interiornya mau menggunakan bahan apa, opsi-opsinya apa saja, velgnya yang mana. Baru dari situ Porsche Indonesia bisa ngasih harganya. Jadi memang harganya tidak dipublish secara resmi. Untuk kalau tetap penasaran bisa lihat di description untuk kontak Porsche Indonesia. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.